Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kita menyadari bahwa kalau sampai detik ini kita masih ada, kita masih bisa bernafas, kita masih bisa hidup, bisa bekerja, bisa melayani. Semua hanya karena anugerah Tuhan, amin. Hanya karena anugerah Tuhan. Benar-benar tidak ada yang bisa kita andalkan. Kalau hari-hari yang lalu kita andalkan pekerjaan, andalkan keluarga, andalkan usaha mungkin, karir dan sebagainya. Tapi hari-hari ini, musim ini Tuhan mengajarkan kita untuk semakin mengandalkan Tuhan. Karena tidak ada yang bisa kita andalkan selain Tuhan Yesus, amin. Tapi kita percaya bahwa penyertaan Tuhan tidak akan berakhir. Penyertaan Tuhan selalu ada. Sebab kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi, amin. Kita mau sama-sama katakan dengan iman percaya, kasih setiamu Tuhan selalu ada bagiku, amin. Mari kita siapkan hati kita terima firman Tuhan. Kita mau nyatakan bahwa penyertaan Tuhanlah yang sempurna. Sampai detik ini kita ada di sini dan kita mau dengarkan firman Tuhan untuk tahu rencana kehendak Tuhan. Kami berikan hati kami Tuhan, beri kami telinga seorang murid, hati seorang hamba, untuk kami mengerti rencana kehendak-Mu dalam hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan sampaikan firman-Mu. Kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Mari jemaat katakan, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagi kami Tuhan, bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu,
sambut firman Tuhan. Anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, sumber Kekuatan bagiku. Amin, amin, amin. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Pagi hari ini apabila kami dapat mengungkapkan ungkapan ini, semua yang terjadi dalam kehidupan kami yang kami alami, terjadi oleh karena anugerah-Mu yang berlimpah-limpah. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dari hidup ke dalam hidup kami sehari demi kesehari ya Tuhan. Adalah kemurahan Tuhan yang baik bagi kami. Sehingga pada pagi hari ini kami datang dalam ibadah ini dengan rasa bersyukur, dengan rasa penuh pujian dan pujaan bagi Engkau. Biar kiranya Engkau akan bertahta di atas puji-pujian umat-Mu sebagaimana Engkau katakan dalam firman-Mu. Dan apabila Engkau telah bertahta, kami undang untuk bersabda kepada kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Kami menyiapkan hati kami seperti tanah yang subur, yang siap ditaburi oleh benih-benih firman Tuhan, sehingga itu akan berbuah berbunga-bunga dan membawa berkat dalam kehidupan kami dan bagi orang lain. Karena kami tahu langit dan bumi akan lenyap, sehingga apa gunanya kami berharap kepada bumi ini? Apa gunanya kami berharap kepada langit pun? Karena semuanya akan lenyap, tapi firman-Mu kekal selama-lamanya. Dari awal sampai pada akhirnya Tuhan mohon memberkati renungan kami terhadap firman-Mu. Kami serahkan ini dalam pimpinan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut firman Tuhan. Dan semua yang menyambut firman Tuhan, kita katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Berbahagia kita pada pagi hari ini, kita berada di rumah Tuhan bersama-sama dengan hadiratnya dan kumpulan orang-orang yang baik dan percaya kepada Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan mencoba merenungkan firman Tuhan yang diberi judul Murid yang Sejati. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, semenjak kita masuk dalam pelajaran kita, kalau kita membaca firman Tuhan dalam perjanjian baru, maka sebenarnya tujuan Tuhan bagi seluruh umat manusia adalah pada akhirnya harus menjadi murid Tuhan. Itu sebabnya pada waktu Tuhan Yesus Kristus mau naik ke surga, Tuhan Yesus memberikan amanat agungnya, ya, memberikan amanat agungnya, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi tidak ada yang terkecuali. Sehingga kalau akhirnya kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita dicatat sebagai orang Kristen, mungkin itu belum cukup. Karena ada yang Kristen tapi tidak menjadi murid Yesus. Apa cirinya menjadi murid Yesus? Dalam amanat agung Tuhan Yesus Kristus itu di kitab Injil Matius pasal yang ke-28 ayat 18 sampai 20, Tuhan Yesus mengatakan kan segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Jadi tidak ada kuasa yang sisa. Tuhan Yesus ketika dia punya semua kuasa, dia katakan karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, ya, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Berarti itu baptisan berarti penyatuan kita dengan Allah, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Maka ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Nah, saudara-saudara, ciri yang terakhir adalah murid Yesus itu melakukan apa yang diajarkan
oleh dia. Nah karena itu coba kita ingin sekarang melihat bagaimana nasihat seorang penulis Alkitab Perjanjian Baru yang sangat praktis. Dia biasa bicara praktis-praktis saja, yaitu Yakobus. Ya, nanti kita akan lihat. Tetapi begini saudara, saya ingin lebih dahulu bertanya kepada saudara-saudara, andai kata sudah diberikan kepada saudara-saudara staf ya, atau pembantu atau orang yang akan menolong saudara mengerjakan pekerjaan saudara. Tolong pilih satu di antara 3 macam orang ini. Saudara-saudara itu suka yang mana ya? Jadi perhatikan baik-baik pilihan-pilihan ini. Ya, orang mana yang Anda paling sukai? Ya, nomor 1, orang yang pada waktu baru saja saudara-saudara beritahu untuk melakukan sesuatu, orang itu sudah membuka mulut. Ya, baik, gitu ya. Tetapi sebenarnya seringkali saudara temukan orang itu belum jelas gitu. Dengan apa yang kita omongkan itu sudah cepat sekali nyaut, ya gitu. Lalu bahkan kalau perlu cepat pergi gitu ya. Dan berulang-ulang kali staf atau pembantu saudara itu tiap kali saudara cek apa yang dia lakukan tadi berdasarkan perintah saudara, lalu saudara jadi kecewa. Kok gini saya tadi, nah dia cepat bilang ya itu apa gitu ya. Itu jenis yang pertama. Yang pertanyaan saya adalah orang mana yang Anda sukai, bukan yang tidak disukai loh ya. Jadi perhatikan, berarti nanti ada tingkat-tingkat jenis orang gitu. Yang orang nomor 2 begini. Seorang yang kita beritahu, ya lalu dia katakan, ya Pak, ya Bu gitu. Kita suruh melakukan, ya Om, ya Tante gitu. Baik, ya oke, sudah jelas. Terus dia bilang, saya akan lakukan. Baik, ya. Terus kemudian dia pergi, ternyata setelah saudara cek sehari, 2 hari, tidak dilakukan. Wah, bagus ya. Lalu orang yang ketiga, orang yang mengerjakan apa yang saudara suruh ya, tapi hasil kerjanya itu sedikit, cuma ngomongnya banyak gitu. Sambil kerja dia ngomong tapi pekerjaannya itu sedikit gitu loh. Bahkan nanti kalau sudah selesai dia ngomong banyak mengenai pekerjaannya ya, tapi sebenarnya hasilnya sedikit. Orang mana yang Anda pilih? Loh, saya minta yang Anda sukai kok malah nggak dipilih semua ya. Nah itu sebenarnya berarti kita sudah tahu jawabannya. Dengan kata lain berarti sudahlah kalau begitu apa yang tidak ada pada 3 orang tadi, ya itu saja yang mestinya kita kerjakan gitu kan. Nah itulah cara Yakobus untuk memberitahu kepada kita, untuk memberitahukan yang namanya murid yang sejati itu seperti apa. Ya, coba kita buka teksnya dalam kitab Yakobus pasal yang pertama dari ayat 19 sampai 27. Saya akan mengajak kita untuk memperhatikan teks firman Tuhan itu, dan beginilah firman Tuhan akan ditayangkan di depan ya. Saya akan membacakan untuk kita. Hai saudara-saudara yang kukasihi. Ya, ini berarti Yakobus memberi nasihat kepada yang dikasih. Kalau enggak dikasih, enggak kasih nasihat. Beginilah ya. Ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tapi lambat untuk berkata-kata. Dan juga lambat untuk marah. Terus, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Oke, terus sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Sebab itu berarti itu kaitan dengan ayat sebelumnya. Ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya
ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah, Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Nah, saudara-saudara, sebenarnya waktu kita membaca tadi, kita diperhadapkan dengan 3 nasihat. Nasihat pertama itu untuk orang jenis pertama tadi. Nasihat kedua itu untuk orang jenis kedua. Nasihat ketiga untuk orang jenis ketiga. Nah, saya tadi memajukan pertanyaan untuk saudara-saudara mewakili perasaan Tuhan. Padahal kita ini adalah yang dikatakan asistennya atau pembantunya Tuhan tadi, yang mau dikasih tahu Tuhan gitu. Nah, ternyata kadang-kadang kita itu menjadi salah satu atau salah 2 atau salah 3 dari jenis orang tadi. Dan itu sebabnya Yakobus mengatakan nasihat ini untuk orang pertama itu adalah yang poin nomor 1, untuk orang kedua poin nomor 2, dan orang jenis nomor 3 diberi nasihat untuk poin yang nomor 3. Ada tiga jenis orang yang diberi nasihat hari ini. Nah, kalau kita adalah dapat 3-3-nya ya, ternyata kita orang jenis 3-3 tadi, ya berarti kita dapat 3-3-nya. Coba kita lihat yang pertama. Yang pertama itu kan yang ditulis dalam ayat 19 sampai ayat 21. Apa itu? Sebenarnya nasihatnya adalah biasakan dalam kehidupan ini untuk mendengar dengan penuh perhatian. Kalau ini diucapkan dalam bahasa Inggris, saudara yang biasa berbicara bahasa Inggris sangat suka. Sangat lebih tajam lagi. Ya. Dia mengatakan listen with attentive listening. Dalam bahasa Inggris ada hear, ada listen. Kalau hear itu asalkan ada suara terdengar. Tapi kalau listen itu sudah ada unsur perhatian terhadap kata-kata yang diucapkan. Tapi listening with attentive listening gitu, itu paling tinggi. Berarti kita mendengar dengan penuh perhatian. Jangan menjadi orang yang seperti pertama tadi. Diomongi belum selesai, sudah langsung dilakukan. Kami pernah mempunyai seorang pembantu di rumah kami, macam orang pertama ini. Jadi Bu Esther kadang-kadang jengkel gitu. Baru ngomong ini, ya, oke, ya aku ngerti. Langsung dilakukan, nanti setelah dicek, aduh, ngisor telah dhuwur telah ngisor. Jadi setelah selesai malah justru menjengkelkan yang menyuruh. Kenapa? Karena dia tidak punya attentive listening, ya. Tidak suka untuk mendengarkan dengan baik. Di dalam cerita Alkitab, Tuhan Yesus pernah diperhadapkan dengan 2 orang, dan saudara pernah mendengar itu, ya. Ada Maria dan ada Marta. Mereka bersaudara, Tuhan Yesus mampir ke rumahnya. Maria jenis orang yang mempunyai sifat mau mendengarkan dengan penuh perhatian. Attentive listening. Tapi Marta rupanya tidak macam itu. Sehingga karena dia sibuk, sehingga dia mendengarkan Tuhan sambil. Sepintar-pintarnya orang yang mendengar, kalau dia mendengarkan sambil, maka otaknya itu dipecah. Dan pada umumnya otaknya nanti akan berat sebelah. Nah, toh kalau seandainya beratnya kepada apa yang didengarkan, itu tidak 100%. Sehingga ada kata yang tercecer. Dan sebenarnya ide yang utuh itu kan karena tidak ada kata yang tercecer. Begitu ada kata 2 atau 3 yang tercecer, sebenarnya idenya kan gak utuh lagi. Berarti kita tidak bisa mengerti dengan benar apa yang diomongkan oleh orang itu, yang diperintahkan oleh orang itu. Makanya lebih bagus kalau sedang
dikasih tahu orang itu, mbok yau kita itu dengarkan dengan penuh perhatian. Orang yang mendengarkan dengan penuh perhatian, nanti contohnya dia akan bertanya, Pak, tadi disuruh ke pasar yang mana ya? Pasar besar atau pasar belimbing? Ya, jadi itu wujud dari orang yang mendengarkan dengan penuh perhatian karena kurang jelas perintahnya. Tapi kalau orang tidak penuh perhatian, ya pokoknya suruh ke pasar. Langsung ke pasar, ternyata yang diharapkan bukan pasar yang itu. Jadi orang yang mendengarkan dengan penuh perhatian itu seperti Maria duduk di kaki Yesus. Kalau boleh setiap kata itu tidak dibiarkan gugur. Di Perjanjian Lama ada seorang anak kecil namanya Samuel. Yang deskripsinya bagus sekali. Dia, Samuel itu tidak membiarkan satu firman pun gugur dari pendengarannya. Wah, itu berarti Samuel ada seorang yang mendengar firman dengan baik. Dan kalau saya perhatikan, Samuel adalah seorang pemimpin rohani yang luar biasa dalam Perjanjian Lama. Sejak bayi loh, sampai dia lanjut usia, sampai mati, seorang-orang gak ada cacatnya. Dan kalau kita lihat dari sejak masa kecilnya adalah karena dia mendengar firman dan tidak satu firman pun yang dibiarkannya gugur, katanya firman Tuhan, dari pendengarannya. Saudara-saudara, ini mesti menjadi kebiasaan kita berkaitan dengan firman Tuhan yang kita baca, kita dengar, uraian yang diberikan oleh orang, atau nasihat yang diberikan oleh orang. Orang yang akan beruntung besar dalam kehidupan adalah orang yang siap untuk mendengar dengan baik. Ya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah supaya mengerti dengan benar dan jelas. Begitu kita tidak mendengarkan dengan baik, maka kita tidak mengerti dengan benar dan jelas. Itu ada potensi. Lupa kan nanti tujuan firman Tuhan sebenarnya bukan hanya untuk didengarkan saja. Iya, tapi kalau mendengarnya sudah nggak benar, melakukannya kan bisa keliru kan, seperti contoh tadi. Jadi yang modal pertama sebenarnya berkaitan dengan firman Tuhan, berkaitan dengan nasihat orang adalah dengernya dulu. Dengernya dulu harus betul-betul dapat 100%. Hanya kalau dengernya dapat 100%, maka kemungkinan waktu dilaksanakan, jarang juga orang yang bisa melaksanakan 100%. Tapi kalau dengernya saja cuma dapat 80%, saya bertanya, mungkinkah dia melaksanakan 100%? Tidak mungkin. Maksimal cuma 80%. Dan kemungkinan yang akan dilakukan lebih rendah dari itu. Karena potensi manusia untuk melaksanakan apa yang dipahami itu biasanya lebih rendah daripada kemampuan memahaminya. Jadi makin kecil firman atau makin kecil nasihat orang yang masuk di pengertian kita, berarti potensi kita untuk berhasil dalam kehidupan itu makin kecil lagi. Firman pagi ini tidak meledak-ledak. Tapi saya minta kita betul-betul merenung. Sehingga penting sekali untuk mendengarkan firman Tuhan dengan atentif. Ya. Saya dahulu diajar pada waktu melakukan praktek konseling gitu, diminta supaya kami belajar attentive listening. Ya. Kalau attentive listening itu misalnya kalau saya sedang boleh maju ke depan sebentar, saya mau pinjam kursi 2 saja untuk saya pakai sebagai peraga. Ya. Ya, mungkin di sini supaya kan ini disiarkan di seluruh dunia kan, ya. Jadi supaya kita, ayo dek, ya, mari. Kalau kita mau ngomong misalnya begini, potensi attentive listening kan kecil juga ya. Tapi untuk supaya attentive listening bisa terjadi dengan baik, ya pastilah kita akan begini. Nah sementara, aku lupa nama. Yoel. Sorry. Saudara-saudara, pengumuman saya sudah hampir 60, suka lupa nama. Yoel ya. Ya. Coba ngomong sama Om. Ngomong apa saja. Ngomong kepada Om. Ya. Ngomong banyak. Apa kabar? Saudara, ngomongnya nggak ada ya, repotnya. Maunya ngomong terus ini.
Nah, saya tidak memperhatikan. Tidak memperhatikan. Mungkinkah apa yang dia omongkan masuk ke sini? Tidak. Nah, kalau ngomong banyak, silakan. Gimana kabarnya Om? Hah? Apa ya? Tadi pagi makan apa Om? Saya lebih baik, saya mendengar gimana kabarnya. Saya akan jawab baik-baik. Dia bertanya, tadi pagi makan apa? Saya belum makan. Nah, itu bisa menjawab kan? Nah, terus sekarang kasih tahu beberapa hal yang agak aduh. Ya, saya kuliah. Saya ini kuliah ilmu kelautan Om. Belajarnya soal biologi laut, belajar soal ekosistem, belajar fisika, kimia laut juga gitu-gitu Om. Saya tidak bisa ingat semuanya. Karena ada fakta-fakta cukup banyak, tapi saya ingat, saya memperhatikan dengan baik saja. Ternyata waktu fakta-fakta disampaikan ada yang tidak bisa saya ingat. Di kelautan, ekosistem, ya tadi awal-awal waktu 3 disebutkan, 4 disebutkan, saya masih ingat. Begitu yang kelima, keenam saya sudah lupa. Tetapi saya ingat tadi belajar fisika, iya betul ya. Jadi bayangkan, nah sekarang kalau saya nggak mendengarkan dengan baik, maka saya tidak mungkin akan bisa ingat itu. Nah sekarang silahkan ngomong lagi, apapun ya, main musik atau apa ya. Sekarang tolong perhatikan saya. Ya. Jadi kalau di kalau main kalau latihan keyboard tuh biasanya Saudara melihat apa yang saya lakukan yang ketiga? Dia ngomong, saya ngomong. Bisakah saya mendengar dengan baik? Tidak bisa. Terima kasih. Nanti ada yang kedua. Ya. Nggak apa-apa. Ya. Jadi saudara-saudara untuk bisa mengerti dengan jelas sekali apa yang dia omongkan, rupanya saya memang betul-betul harus menjadi pendengar yang baik kepada dia. Saya pernah membaca pepatah Cina kuno, ada yang mengatakan begini, pada waktu kita bicara, cenderung mata dan telinga kita tertutup. Silakan, pada waktu bicara, mata kita itu makin kecil. Apalagi kalau mata kita sudah kecil. Gitu. Waktu kita ngomong, pasti lebih tertutup lagi. Dan ketika kita ngomong, cenderung telinga kita nggak siap untuk mendengarkan. Nah ini satu modal. Ketika saya ada di dalam seminar, ketika saya ada dalam gereja, mendengarkan firman Tuhan disampaikan atau pengumuman disampaikan, maka sebaiknya saya nggak ngomong. Kan apalagi kalau saya ngomong dengan orang lain, sebenarnya konsentrasi saya 100% ada dengan orang itu. Dan mustahil saya mendengarkan dia. Kemungkinan 0 saya mendengarkan apa yang disampaikan. Buat saya itu langsung penolakan terhadap apa yang diomongkan. Betulkah? Itu sebabnya kalau lagi ada nasihat, ada firman disampaikan, jangan ngomong. Karena kalau kita ngomong, konsentrasi kita ada di situ dan kita nggak dapat itu sama sekali. Attentive listening. Bahkan jangan menyela. Dengar dengan baik. Saudara pernah berbicara kepada orang dan orang itu suka nyela, lalu saudara akhirnya katakan, tolong dengar saya sampai selesai dulu, gitu kan? Karena kadang-kadang ide kita bangun dari kalimat-kalimat supaya lengkap gitu. Bangunannya belum selesai sudah diencii gitu, sudah dipanci gitu. Jadi akhirnya enggak benar cara dia berdiri.
Saudara-saudara, ini adalah yang pertama dari ciri murid. Kalau kita memang benar-benar murid, dengar firman, dengar Tuhan dengan attentive listening. Bahkan tadi dalam ayat firman Tuhan boleh dicek dalam ayat yang ke-19 sampai ayat 21, boleh ke ayat lagi. Saya mau kasih tahu kepada saudara-saudara, supaya kita bisa attentive listening, bahkan ada nasihat ya dalam firman Tuhan. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar. Kata cepat di sini adalah quick to listen, artinya jangan ditunda-tunda untuk melisten, harus cepat dan terus atentif gitu ya. Tetapi lambat untuk berkata-kata, jangan ngomong, biar dengar dulu sampai selesai. Juga lambat untuk marah. Dikasih tahu masih belum selesai sudah dimarahi. Jadi apalagi kalau orang marah itu orang sudah nggak mau dengar, benar kan? Kalau orang lagi marah, kenapa orang berkelahi? Karena waktu ngomong itu nggak mau dengar yang lain sudah. Kebenarannya itu selalu mau membenarkan diri saja. Kalau saya sudah benar ya buat apa dengar orang lain? Kalau kita sudah merasa sempurna buat apa dengar firman Tuhan? Seorang pelajar yang baik adalah seorang yang menyatakan diri, saya kurang tahu, saya tidak tahu banyak. Maka dia akan seperti tanah itu nyerap air dengan banyak sekali. Tapi begitu kita, saya sudah tahu. Itu langsung pikiran kita ditutup dengan baja. Jadi apapun yang jatuh gak akan masuk sama sekali. Padahal belum tentu yang dia omongkan itu semuanya kita sudah tahu. Karena itu saya mengambil sikap, tiap kali ada orang omong, coba saya dengar, bahkan orang yang saya anggap sederhana pun, kemungkinan di situ ada hikmat yang saya belum belajar. Benar. Jangan remehkan orang. Kadang-kadang orang nggak bersekolah sama sekali, tapi sekolah kehidupan dilakukan oleh dia, dan dia dapat hikmat banyak dari kehidupan. Dengar orang itu. Dengar orang itu. Karena itu dari situ kita bisa dapatkan hikmat. Jadi jangan cepat berkata-kata lah, jangan cepat untuk marah supaya kita bisa dengar apa yang diomongkan. Terus kemudian, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Ya itu tadi nggak bisa masuk. Makanya ayat 21 mengatakan apa? Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam dalam hatimu yang berkuasa untuk menyelamatkan jiwamu. Jadi makanya nasihatnya sampai begini, supaya kita bisa mendengar dengan baik, maka apapun yang mengotori pikiran kita, buang pada waktu kita mau dengar itu. Sehingga kita masih blank, masih nol. Sehingga kita bisa dengarkan apa yang diomongkan orang itu dengan 100%. Saudara-saudara, angkatan muda paling tahu, ya, file itu punya apa namanya, flash disk atau apa itu punya kekuatan berapa isinya. Tapi kalau kita mau isi sebanyak-banyaknya, caranya adalah dia kosongkan dulu. Semakin isinya hampir penuh, hanya sebatas itu yang bisa masuk gitu. Makanya sampai buang. Demi supaya kita bisa mendengar dengan baik, sementara buang dulu. Apalagi yang kotor-kotor itu, supaya yang masuk yang bersih-bersih, yang benar-benar. Nah ini ciri yang pertama dari seorang murid. Marilah kita biasa mendengar dengan penuh perhatian. Ada Michelle, mantan mahasiswa saya, sekarang menjadi mitra kerja saya. Saya kadang-kadang negur mahasiswa di kelas, yang pada waktu saya ngajar, dia ngomong-ngomong satu dengan yang lain. Kadang-kadang tulis surat, tulis sesuatu dikirim-kirim gitu. Saya katakan, jangan lakukan itu. Karena ketika kamu nulis itu, pikiranmu gak ada di kelas ini. Pada waktu kamu ngomong itu, kenapa saya? Dan saya minta, kamu tidak akan lakukan itu. Karena apa? Karena kamu mengorbankan orang lain. Untuk kamu ganggu konsentrasinya. Nah saya mau melindungi temanmu yang kamu korbankan itu. Sehingga saya negur kamu. Gampang kok, kalau kamu gak mau mendengarkan ajaran saya, ada dua pilihan. Pertama, tidur aja di kelas.
Itu nggak akan saya tegur malahan. Nggak akan saya tegur. Karena itu kan yang rugi kamu sendiri kan, cuma gitu. Tapi kalau kamu ganggu yang lain tuh ikut rugi gitu loh. Jadi saya nggak mau dalam kelas ini 2 orang yang rugi. Sebenarnya kalau orang nggak siap untuk mendengarkan atau belajar sesuatu dalam kelas, saya pikir lebih baik tidur saja. Buat apa ada di kelas tapi nggak siap untuk belajar sesuatu? Kan buang waktu, lebih baik tidur kan menyehatkan badanmu. Saya katakan gitu. Jadi gimana, mau pulang apa gimana? Gitu saya katakan. Cuma nggak ada yang pernah mau pulang. Ya. Selalu akhirnya terus diam gitu. Tapi saya jelaskan mengapa itu saya larang. Tetapi kalau satu anak dia cuma ribut sendiri, nggak memperhatikan saya. Kadang-kadang 1-2 kali saya, kenapa kamu perhatikan? Saya, perhatianmu di mana? Saya tegur. Siapa tahu dia sedang disilapkan oleh sesuatu sehingga sebenarnya dia lupa tujuannya ada dalam kelas itu. Bisa jadi. Tapi kalau mengganggu yang lain, wah itu pasti saya marahi. Pasti saya marahi. Karena dia sudah mengajak orang lain untuk ikut jadi korban. Ya, mari saudara-saudara kita membiasakan diri membuka telinga kita. Ya. Tadi dikatakan ya, dalam pepatah Cina tadi ya, kalau cepat ngomong itu akhirnya ini tertutup, mata tertutup. Jadi nggak bisa ngelihat, nggak bisa dengar dengan baik. Ada juga orang yang suka ngomong kepada kita, yang mengingatkan kita bahwa Tuhan memberikan kita 2 telinga, 1 mulut supaya ya lebih banyak mendengarnya daripada ngomongnya gitu ya. Kalau gitu saya pikir poin kedua biar dijelaskan orang lain saja. Kalau enggak nanti saya banyak ngomongnya itu. Akhirnya saya kurang memakai telinga ya. Ya saya serius, saya suka mendengarkan firman ya, yang disampaikan oleh siapapun. Bahkan saya mengambil sikap, sekalipun saya sudah belajar biblika ya, sampai tingkat master, saya telah belajar prinsip-prinsip ilmu kerohanian dan kepemimpinan Kristen sampai tingkat doktoral. Tapi kalau ada orang khotbah, saya anggap Tuhan sedang pakai dia untuk berbicara kepada saya. Jadi saya mau dengarkan. Saya mau dengarkan. Jangankan khotbah, orang ngomong biasa aja saya mau dengar. Saya mau dengar. Ya, karena pasti ada hikmat di dalam itu. Ya saudara-saudara, mari kita akan jadi murid yang sejati. Karena pertama-tama itu murid pasti mendengar. Terima kasih untuk doa yang pertama tadi. Dinaikkan. Berikan kami telinga seorang murid katanya dia. Ya. Tapi hatinya hamba katanya ya. Hatinya hamba. Bagaimana kalau telinganya hamba? Hatinya murid, ya podo ya. Saya murid yang jadi hamba ya. Jadi tadi ya, satu bukti bahwa saya mendengarkan apa saja yang dikatakan. Saya nggak lewatkan orang ngomong. Sejauh saya masih bisa nginget, saya akan ngomong. Kalau nggak bisa nginget yang tadi faktanya 7, terlalu banyak ya. Buat om yang sudah mulai tambah-tambah tua ini. Repot untuk ingat, ya betul ya. Jadi kadang-kadang dulu saya bisa tangkap semua itu. Ingat semua, saya menerjemahkan dulu hampir nggak pernah putus kalau orang menerjemahkan. Tapi sekarang kalau menerjemahkan orang bicara, aduh kalimat pertama tadi apa, kalimat yang ingat kalimat kedua ya. Tapi biasa mendengarkan itu bagus sekali. Jadi mari saudara-saudara kita menjadi orang yang mau mendengarkan. Dan bahkan kalau mau dengarkan firman Tuhan, buang semua yang kotor. Supaya firman itu bisa masuk ngeresep dengan full. Terus terang saya pagi hari ini puas sekali. 100% semua dengar dengan baik. Kadang-kadang saya pikir daripada saya bicara di hadapan 600 yang ikut ibadah. Tapi ada 100 yang gak mau dengar itu saya buat apa gitu. Lebih baik yang 100 itu tidur. Itu biasanya saya daripada nggak mau dengar lebih baik tidur daripada ngorban. Kan capek kan duduk gitu. Tidur kan lebih nikmat bagi dia. Jadi lebih dapat keuntungan gitu maksud saya daripada memaksakan diri. Ya, jadi kira-kira begitu. Yang kedua sekarang sudah jelas bahwa murid tidak seperti orang yang pertama tadi. Yang kedua di dalam ayat yang berikutnya dikatakan jadilah pelaku dan bukan hanya pendengar saja. Lupa, buat apa poin pertama tadi? Nah, tadi sudah saya katakan. Hak kita hanya bisa menjadi pelaku yang baik kalau kita dengar dengan baik. Benar. Sudah saya ingatkan tadi ya. Jadi kalau yang bisa kita tangkap itu 100%.
Saudara, saya pernah tanya ini, sering kali tanya kepada mahasiswa. Saya tanya, kalau yang kita tangkap 100%, mungkinkah kita melakukannya lebih dari 100%? Nggak mungkin, Pak. Mungkinkah kita semua selalu dapat melakukan 100%? Enggak mungkin, Pak. Ada kalanya kami hanya mampu melaksanakan 90%. Ada yang ngertinya 100%, mampu melaksanakannya 50%. Ngerti ya, saudara? Jadi yang dilakukan itu pasti lebih rendah dari yang dapat ditangkap atau disimpan. Sebab itu yang pertama-tama simpan sebanyak-banyaknya supaya potensi yang dilakukan lebih tinggi daripada kalau yang disimpan sudah sedikit. Kalau yang dimengerti hanya 25%, mungkinkah dia melaksanakan 30% saja? Gak mungkin. Oh, gak ngerti kok dilakukan. Itu berarti gak ada di sini gitu. Gak mungkin dia memerintahkan alat tubuh untuk melakukan. Kalau dia melakukan, itu hanya insiden, bukan karena pengertian. Kebetulan. Kebetulan dia lakukan itu, tapi tidak karena perintahnya yang dimengerti. Nah, kalau mau diperintahkan dimengerti, ngerti dulu. Nah, itu sebabnya, tanda petik ya, saya ini sebenarnya agak kurang suka format khotbah ini. Karena format khotbah itu tidak ada waktu untuk bertanya. Saya paling suka format mengajar karena semua orang punya chance, punya kesempatan untuk memperjelas yang tidak jelas. Ya, supaya ngerti. Karena hanya kalau ngerti ada potensi untuk dilakukan. Nah, tapi ngerti saja 100%, mahasiswa saya dapat nilai AAA secara akademik, dia dapat penghargaan, saya belum kagumi. Yang saya kagumi adalah nanti kalau dalam lapangan berapa persen kamu lakukan. Karena di lapangan itu ada orang yang pahamnya itu 80%, yang dipraktekkan 40% ada. Ada orang yang pahamnya 70%, waktu di sekolah dia tidak dapat penghargaan dibandingkan yang dapat 80%. Tapi waktu melaksanakan, dia dapat melaksanakan 30%, ada yang 80% dilaksanakan 40%. Ada yang pahamnya 60%, dia mampu melaksanakan 50%. Akhirnya, mahasiswa kedua ini lebih baik daripada mahasiswa pertama itu. Jelas? Mahasiswa pertama ngerti 80%. Mahasiswa kedua ngerti 60%. Waktu ujian, mana yang dapat hadiah? Ini. Tapi di lapangan, ini hanya melakukan 40%. Ini melakukan 50%. Mana yang lebih berprestasi di lapangan? Yang ini. Itu sebabnya karena apa? Kadang-kadang orang dapat nilai baik di dalam pendidikan, tapi di lapangan dia no use gitu. Apalagi kalau ini yang dilakukan cuma 20%. Apalagi kalau nggak dilakukan sama sekali. Jadi saudara, kekristenan bukan soal kepintaran. Kekristenan soal ketaatan. Tapi kalau saya katakan gini, potensi tertinggi dari dua orang ini, mana yang potensinya lebih baik dalam soal ketaatan dan menjalankan firman, yang dapat 80% ngerti. Kalau dia bisa push dirinya untuk menjadi murid yang taat, dia lakukan 80%, tidak pernah akan bisa diungguli yang kedua ini. Karena dia maksimal hanya 60%. Makanya buat saya poin 1 ya harus dilakukan. Poin 2 juga harus dilakukan. Sama gitu. Benar ya? Benar ya. Jadi kalau ini kira-kira ilustrasi dari Alkitab siapa? Kalau diklik. Jangan jadi orang Kristen Farisi. Orang Kristen Farisi itu pintar loh saudara Taurat. Pintar. Pintar sekali. Dia hafal firman. Tapi persoalan utama orang Farisi adalah tidak melakukan firman itu. Tuhan Yesus mengatakan, kamu ini taruh batu kilangan kamu taruh beban yang berat kepada orang dan kamu sendiri tidak mau. Jadi minta orang lain terus melakukan ajarannya, tapi dia sendiri bukan pelaku firman itu. Nah, itu juga kaitan dengan ngajar, kaitan dengan khotbah. Pengkhotbah itu ada yang katanya gajah dibelangkoni.
Pinter khotbah tapi nggak bisa ngelakoni gitu ya. Kurang bagus itu. Pasti dia harus berusaha untuk menjalankan apa yang diomongkan. Hanya kalau dia melakukan apa yang diomongkan, maka khotbahnya itu adalah akan efektif. Sebab pendengarnya akan mengatakan, iya memang orang itu begitu. Jadi saya mau ikut melakukan. Tapi kalau orang itu ngomongnya bertolak belakang dengan yang dilakukannya oleh pengkhotbah itu, maka kalau pendengarnya kenal, maka dia ngomong begitu, omongnya utara, kelakuannya selatan. Cukup wis, kamu cuma menghabiskan waktu saya. Dia sudah menolak. Nah itu adalah koreksi saya terhadap diri saya sendiri. Sehingga semua yang saya khotbahkan, semua yang saya ajarkan, saya sendiri harus bersedia untuk menjadi pelaku dari apa yang saya pelajari itu. Apakah saya sempurna dalam melaksanakannya? Mungkin saya masih tertatih-tatih. Ada juga di antara saudara-saudara yang mendengar satu kali gitu langsung menjadi pelaksana yang sempurna. Kok bisa? Karena latar belakang pendidikan keluarga kita beda-beda. Katakanlah saya ngomong mengenai murah hati. Saudara-saudara tumbuh di dalam satu keluarga di mana papa mama dulu orang yang murah hati sekali. Sehingga kalian sudah dibiasakan hidup murah hati. Maka soal murah hati tidak menjadi beban berat. Bagi orang-orang yang dibesarkan oleh papa mama yang moditnya minta ampun saudara ya, soal murah hati itu bisa lambat loh. Tapi yang saya mau lihat adalah progresnya. Kalau dulu dia medit, ya saya ini medit gitu saja lah. Ya. Sekarang hari ini medit, besok ya rodok medit gitu ya. Ngerti maksudnya ya? Jadi berkurang, progres itu yang saya hargai. Berarti ada geliat kehidupan menuju ke transformasi yang lebih baik. Amin. Jangan sampai papa mama kita murah hati, lalu kita malah katakan, kakean yang diberikan papa mama ya, saatnya aku mengimbanginya. Maksudnya apa? Aku tutup medit gitu, supaya imbang dengan papa mamaku. Nah itu gak cocok dengan firman Tuhan ya. Karena kemurahan hati termasuk salah satu buah Roh Kudus. Jadi mestinya ya malah diteruskan perjuangan yang bagus itu. Amin. Nah jadi saudara-saudara, mari kita menjadi pelaku dari firman Tuhan yang diberikan kepada kita. Tuhan Yesus pernah memberikan perumpamaan. Ya, tadi yang saya umpamakan tadi ada 2 orang murid, yang satu dikasih tahu, pokoknya menolak untuk melakukan. Yang satu dikasih tahu cepat ya melakukan. Tetapi beberapa hari kemudian ternyata yang mengatakan menolak melakukan ini, kemudian dia pikir, oh benar juga ya, ternyata dia melakukan. Malah yang ngomong ya dilakukan tadi ternyata enggak melakukan. Enggak ada gunanya yang bilang ya. Termasuk diantaranya kalau dalam kelas, saya tidak terlalu puas kalau murid saya selalu setuju dengan saya. Saya mau dia bertanya. Kadang-kadang kalau perlu ada pikiran lain yang menentang apa dengan yang saya. Lalu kemudian kita cari kristalisasi yang paling benar yang mana. Lalu kemudian keluar ide yang benar di antara diskusi kita. Sehingga akhirnya tidak ya, tapi akhirnya enggak lakukan. Tapi akhirnya menjadi pelaku firman. Nah itu sebabnya kalau kita baca firman sekarang, dari ayat yang ke-22 sampai 25, ada juga nasihatnya. Mari, 22 sampai 25 tadi. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Saya suka katakan kita itu paling enggak suka ditipu. Tapi kalau kita hanya dengar dan tidak lakukan firman, sebenarnya kata firman Tuhan kita tipu diri kita sendiri. Kita tidak suka ditipu orang lain, kita suka tipu diri kita sendiri ya. Jangan sampai itu. Jadi mari kita dengar dan lakukan firman. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru makan pecel gitu. Lalu bayemnya sih ini. Tapi karena ngelihat cerminnya cepat-cepat, baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi. Atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Ia ikut ibadah waktu puji-pujian, wah dipikirnya kerowok, padahal karena bayem. Nah karena terlalu cepat. Nah sebaiknya melakukan. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna.
Orang yang membuat penelitian tidak ada yang terburu-buru. Ini bukan hanya observasi, ini research. Meneliti hukum, meneliti firman, yaitu hukum yang memerdekakan orang. Dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Maka ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Artinya apa? Kalau orang meneliti firman dan dia bertekun di dalamnya, maksudnya gini, firman itu akan kasih tahu ini. Itu disingkirkan, buang. Itu disingkirkan, buang. Itu disingkirkan, buang. Diteliti dan tekun melakukan. Terus akhirnya yang tumbuh di dalam dirinya bagus. Ada duri sedikit dibuang. Ada kerikil dibuang. Gitu kan? Tanaman liar dibuang. Akhirnya tumbuh dengan subur. Karena firman itu bisa tumbuh dengan subur kalau tidak dihimpit oleh yang lain-lain. Jadi kalau kita dengar firman, kita sebenarnya dibersihkan oleh firman itu. Kalau suka meneliti hukum. Ya. Saya sudah berapa tahun kenal Tuhan. Ya. Sejak umur 12 tahun. Sampai sekarang. Lama sekali. Saya bersyukur bahwa ketika saya membaca firman, kadang-kadang masih ada firman itu yang berbicara kepada salah satu pojok dari hati saya. Saya ikutilah. Jadi setelah dengan firman, ketika mau melaksanakan, akhirnya firman itu membersihkan. Menolong. Jadi lebih baik. Amin. Jadi nggak ada pilihan, dengar, memang perlu kan supaya bisa melakukan, tapi dengar saja nggak melakukan, juga nggak ada artinya. Karena yang penting seorang murid itu melakukan apa yang saya ajarkan kepada mereka. Jadi jadi prestasi belajar bagus itu saya kejar ya. Saya kejar ya. Sehingga saya oleh kemurahan Tuhan setiap saya sekolah di mana saja pokoknya masih ada daftar teratas gitu ya. Masuk daftar teratas. Masuk yang terakhir saya kaget ketika saya nggak sanggup menghadiri wisuda saya gelar MDiv ya, karena saya sudah menyelesaikan sebelum masa wisuda, saya pulang saja dari Filipina daripada bayar asrama mahal sekali di Filipina, ya, pulang saja. Waktu wisuda saya nggak hadir, ternyata misionari yang mensponsori saya untuk wisuda itu pas hadir di sana karena dia anggota board. Waktu dipanggil ternyata dia dapat plakat. Pulang saya dipanggil, datang ke rumah saya, misionari Tuhan. Waduh bro, kemarin saya ditepuk tangani banyak orang bro. Padahal gara-gara saya ngambilkan plakat bro ini. Gitu. Ya, ketika diluluskan di Filipina. Tapi itu menjadi beban buat saya. Seperti tadi saya katakan, saya dapat 80% nih. Saya harus bisa melaksanakan 80-80-nya. Jangan sampai saya dapat 80, tapi nanti saya cuma melakukan 20 saja. Dan karena saya merasa dengan kekuatan sendiri nggak sanggup, ya minta yang tolong yang paling sanggup, minta tolong Roh Kudus gitu toh. Gampang orang Kristen itu enak kan, ada jalan keluarnya. Roh Kudus tolong saya. Sekarang waktunya saya melakukan, saya perlu ditolong. Ayo tolonglah saya. Nah, moga-moga bisa. Amin, amin ya. Yang ketiga di ayat-ayat yang terakhir. Pelaku firman yang macam apa yang Yakobus harapkan? Pelaku firman yang sedikit bicara, banyak kerja gitu. Bukan tidak bicara, sedikit bicara, tapi banyak kerja. Bukan pelaku firman yang sedikit kerja, banyak bicaranya gitu loh. Ya. Nyumbang dikit, ngomong di mana-mana gitu ya. Mengikuti kegiatan dikit, ngomongnya berkali-kali. Jadi sebaiknya maunya itu ada doers, ya, menjadi pelaku dari firman yang sedikit bicara banyak kerja. Nah, saudara, kita tidak suka dengan orang yang terlalu banyak bicara. Moga-moga saya pagi ini tidak terlalu ya. Lalu juga kita tidak suka dengan orang yang waktu kerja sambil ngomel. Betul kan? Itu ciri-ciri orang yang banyak bicara ya.
Bukan dengan rasa syukur waktu melaksanakan firman, tapi dengan ngomel. Ya. Ngomong. Nggak seneng kita ya. Kita juga nggak suka dengan orang yang sambil kerja, sambil kritik yang lain terus gitu. Sehingga dia sebenarnya nggak konsentrasi pada pekerjaannya, karena dia kritik yang lain terus gitu. Atau kita juga tidak terlalu suka dengan orang yang suka pamer pekerjaannya. Udahlah, sekali-sekali disebut, tapi jangan terus-menerus disebut. Apalagi kalau yang dikerjakan nggak terlalu banyak, tapi pamernya sering. Ya. Rasanya kita kurang suka dengan orang itu. Ya. Kita juga tidak suka dengan orang yang bekerja dengan motivasi terkenal misalnya. Biar sajalah nanti yang membuat terkenal itu publik, nggak usah diri sendiri lakukan. Ada orang yang mau kerja dengan harapan banyak diucapi terima kasih. Ada juga orang yang bekerja dengan motivasi supaya dibalas yang setimpal. Bahkan friendship saja tidak begitu, saudara. Karena dalam bahasa Inggris, pepatah yang mengatakan, a friend in need is a friend indeed. Bukan teman yang minta balasan itu yang teman yang sejati, tapi teman yang berada di sisi kita dan siap menolong kita ketika kita sedang memerlukan, itu adalah teman yang sejati. Friend in need is a friend indeed. Dan ini mau taruh dalam otak saya untuk jadikan falsafah berteman. Dalam berteman saya tidak boleh memikirkan mengenai apa yang akan saya dapatkan dari dia. Jangan pernah. Dalam berteman saya harus berpikir apa yang saya bisa beri untuk dia. Loh, Bapak enggak terlalu kaya kok mau beri-beri. Saudara, saya pernah melakukan ketika di Filipina masih belajar. Saya dikelilingi teman-teman yang kaya dari negara-negara maju seperti Korea, seperti Amerika, seperti Inggris, dan sebagainya. Tapi saya telah bisa menjadi orang yang memberi kepada teman-teman saya dari Korea. Karena apa? Karena keterbatasan bahasa Inggris mereka. Satu kali ada dosen dari Amerika begitu frustrasi dengan paper-paper orang-orang Asia ini. Karena pada zaman itu di komputer belum ada spelling check. Cek ejaan itu belum ada. Sehingga banyak sekali salah eja. Sehingga mereka itu suka bergumul untuk memahami paper-paper. Suatu kali akademik din kami ini mengatakan, paper saya ini, ya, untuk paper saya ini, kalau saya temukan dalam 20 halaman kalian ada 3 salah spelling, saya nilai 0. Waduh, anak-anak teman-teman terutama dari Korea, dari Myanmar itu seperti cacing kepanasan, luar biasa. Kebetulan saya ini seperti dikaruniai karunia mata elang. Kalau membaca itu salah spelling 1, 2 itu bisa lihat gitu. Sehingga saya laris sekali waktu itu sebenarnya. Kemudian malam ini diundang oleh teman Korea itu untuk ngecek spellingnya papernya, ngecek spellingnya paper teman saya dari Jepang, dari ini gitu. Ya, saya mau lakukan saja untuk itu. Dan saya tidak pernah berpikir apa yang kamu bisa beri buat saya. Tapi saya katakan, tunggu dulu ya, sore-sore saya kerja untuk saya dulu, nanti malam-malam, jadi saya lembur ya, malam lembur sampai jam 12 sampai setengah 1. Ya, tapi kalau membantu orang lembur kan, istrinya kan sungkan toh. Nah, istrinya bikinkan mie Korea yang saya senang gitu kan. Ya, jadi saya nggak pernah mikir mie Korea itu, tapi ya friendship itu mikir mengenai apa yang saya dapat beri lah. Karena dia true friend, dia juga mikir apa yang dapat saya beri. Ya, jadi saya ditawari, ya, mau mie Korea Pak Gadot. Oh, pertama-tama ya nggak terlalu lapar, baru makan. Tapi makin malam, bener Pak Garut nggak mau? Ya, mau lah saya bilang gitu ya. Ya mau ya. Pada saat yang sama juga true friendship itu juga mau menerima. Tapi karena kalau enggak kita seperti menjadikan diri kita menghutangi orang, terlalu merasa berhutang sehingga mereka rasa terlalu bersalah. Jadi kesempatan mereka lega. Tapi bukan motivasi saya berteman dengan kamu untuk mendapatkan itu. Sedemikian rupa sehingga ada satu teman Korea yang pada waktu sampai selesai
kuliah, dia kemudian melayani di Korea, dia menjadi asisten dari gembala gereja yang besar di Korea. Sehingga kemudian dia ingat saya beberapa tahun setelah tamat. Aduh, ada dana misi cukup besar dari gereja kami dan katanya mau untuk Indonesia. Bisa tolong? Oh iya. Karena saya mau jadi friend yang sejati, maka saya cari tahu dari pemimpin daerah. Gereja mana yang perlu dibantu. Kalau pemimpin daerahnya ternyata ada satu yang bisa berbahasa Inggris, Pak bisa komunikasi langsung ke sana. Apa yang saya tabur dinikmati berkatnya oleh daerah, oleh teman-teman yang merintis yang apa. Dan saya tidak perlu mendapatkan friend saya dengan dia, berkat untuk orang lain. Dan saya jadi friend lagi dengan mereka yang ini, ya, teman-teman di kampung-kampung, merintis-merintis itu. Sehingga kalau saya kunjungi gerejanya dan saudara itu, akhirnya saya dimasakkan besar-besaran dari kampung itu, ya, ayam kampung, ya, semua dimasakkan. Tapi sekali lagi saya sama sekali tidak punya maksud untuk mendapatkan itu. Nah, jadi mari kita melakukan sesuatu dengan bahkan itu. Nah, itu sebabnya saudara-saudara coba perhatikan di dalam firman ini, kalau kita baca baik-baik nanti di ayat 26 dan 27 itu, maka firman Tuhan itu sebenarnya klik kalau dikatakan, ya, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, ya, melakukan firman-nya, tetapi tidak mengekang lidahnya, itu berarti kan melakukan firman tapi sambil ngomong terus, ya. Ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Pamer-pamer. Makanya yang dipamerkan, kata Tuhan, kalau sudah kamu diketahui oleh orang apa yang kamu kerjakan, maka nanti waktu kamu pulang ke surga sudah nggak ada anunya lagi, sisanya kan, sudah diambil di sini kok pujiannya gitu. Jadi lakukan sesuatu tanpa memikirkan mengenai dipuji atau tidak dipuji gitu. Lalu kemudian diadopsi ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Apa maksudnya ini? Layani orang yang lebih tidak sanggup daripada kita. Sehingga itu memastikan dalam diri kita bahwa kita tidak mengharapkan imbalan apa-apa dari kamu. Karena kamu kan lebih tidak sanggup dari saya gitu. Jadi saya memang membantu dengan tulus. Hanya membantu tanpa bermaksud meminta imbalan dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Jadi motivasinya akhirnya dijaga dengan baik. Coba pergi ke PowerPoint saya yang terakhir saya catat dalam renungan saya seperti apa. Sedikit bicara, banyak kerja. Masih ada? Kalau kita mau melayani yatim dan janda-janda yang ada dalam kesusahan, berarti perlu kepedulian. Melayani dengan kepedulian, bukan melayani dengan kegagahan. Melayani dengan kepedulian, ya, dan pengorbanan, karena siap untuk tidak dibalas. Makanya korban terbaik itu adalah kalau sudah bisa menilai, kalau saya memberi kepada orang itu nggak punya potensi mengembalikan, itu paling bagus. Paling bagus. Itu memang betul-betul pengorbanan namanya. Ya. Fokusnya bukan pada yang melayani. Fokusnya bukan pada melayani. Kalau melayani yatim, jangan minta yatim yang memperhatikan kita dong. Dia perlu perhatian gitu loh. Jadi kita yang lalu ini menjadi prinsip dalam pelayanan. Namanya pelayanan itu memperhatikan yang dilayani. Saya mau siapkan firman, mau pilih firman yang sudah saya pelajari kepada saudara-saudara. Saya mikir apa yang terbaik buat saudara-saudara kami di Hope hari ini gitu. Saudara. Karena saya mau melayani saudara-saudara. Bukan untuk kepentingan saya, kepentingan kebaikan saudara-saudara. Itu saudara. Bukan pada yang melayani fokusnya, tapi yang dilayani. Supaya mereka akan mencapai kebaikan yang tertinggi dalam hidupnya. Ya kan, kalau kita memberi pemberian kepada yatim kan bukan kita bahasanya. Dia menjadi lebih baik, dia lebih baik. Mestinya pelayanan itu begitu, pelayanan apapun. Motivasinya mesti menjadikan yang dilayani menjadi lebih. Jadi kalau saya khotbah siapkan dengan baik, yang bagus motivasinya bukan supaya saya menjadi pengkhotbah yang terkenal. Jangan. Itu keliru.
supaya jemaat paham dengan mudah firman Tuhan, lalu akhirnya bisa dengan mudah juga melaksanakan firman Tuhan. Mestinya kan gitu. Itu kan bersifat melayani akhirnya. Pilihan-pilihan itu kelihatan tipis-tipis dalam hidup pelayan-pelayan, tapi kita mesti kaji supaya akhirnya mesti jadi bagus ya. Dan demi kebaikan yang tertinggi dari yang kita layani, bukan demi kebaikan saya yang tertinggi, tapi menjadi kebaikan yang tertinggi dari orang yang kita layani. Firman Tuhan mengatakan, dan hati-hati supaya kamu jangan sampai mencemarkan dirimu dalam pelayanan itu. Oke, mari kita lakukan firman dan pilih lakukan firman apa saja yang bisa mendatangkan kebaikan bagi orang-orang itu. Nah, itu sebabnya ketika saya dulu mulai agak sibuk dalam pelayanan, Bu Yani Lim minta pertolongan untuk ngurusi orang-orang jompo, cacat tubuh, tunanetra dan sebagainya di Bethesda. Saya katakan ini adalah tempat melayani yang mungkin lebih bagus buat saya. Karena mereka perlu pertolongan. Dan mungkin saja mereka sulit untuk membantu saya. Supaya saya dapat memurnikan pelayanan saya dari hati yang murni. Pilih pelayanan-pelayanan begitu. Sehingga nanti bisa menolong hati kita. Untuk menjadi hati yang murni melayani orang. Demi kebaikan orang itu. Amin. Tuhan. Mari kita akan menyanyikan satu kur, mungkin kunci F ya. Pasti bisa. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan. Saya mengundang saudara-saudara berdiri bersama-sama menyanyi lagu ini sebagai doa kita kepada Tuhan. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Kita katakan bagaikan bencana ya Tuhan, bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, makanlah sesuai rencana-Mu. seperti-Mu Yesus, Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami telah mendengar firman-Mu, dan firman ini adalah jenis firman yang tidak perlu kami tanggapi saat ini langsung.
Bahkan altar call ini tidak cukup untuk mewakili tanggapan kami terhadap firman-Mu. Tanggapan kami terhadap firman-Mu ini akan terjadi sehari-hari dalam kehidupan kami, sampai Engkau memanggil kami. Karena itu kami mohon Kau akan menolong supaya kami dapat menjadi pelaku dari firman-Mu ini, ya Tuhan. Biar kami menjadi orang yang suka untuk mendengar. Dan apa saja yang kami dengarkan dari firman-Mu, kami akan bertekad untuk taat dan melakukannya. Dan pada saat melakukannya, kami tidak akan pilih hal-hal yang akan membawa pujian bagi kami, kenaikan prestasi bagi kami, tapi bagi kebaikan orang yang kami layani. Sehingga nama Tuhan dikuduskan, dimuliakan, dan kami sendiri akan merasa puas dengan semuanya itu. Kami kembalikan segala puji, hormat, kemuliaan kepadamu, dan hamba-Mu berdoa Engkau mampukan kami semua ini menjadi pelaku dari firman-Mu pagi hari ini, sebab kami telah dipanggil untuk menjadi murid Tuhan. Kami naikkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Guru Agung kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus itu kami telah berdoa ini, dan kita sama-sama katakan amin. Mari silakan duduk kembali dan saya serahkan. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Saya akan bacakan pengumuman. Yang pertama, atas nama GB Hope kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Gatut atas pelayanannya. Yesus memberkati Pak. Bagi yang ingin ikut ibadah tetap muka untuk minggu depan, tetap harus mendaftar terlebih dahulu di grup Telegram. Yang kedua, ibadah online ini dapat diakses nantinya sekitar jam 2 siang, dan linknya akan diinformasikan di grup Telegram gereja kita. Mari kita membangun sebuah doa setiap malam jam 8 malam. Ajak anggota keluarga kita untuk membangun hubungan lebih intim dengan Tuhan. Keempat, hari Rabu nanti, minggu depan, setiap Rabu jam 7 malam, ada doa malam di tempat ini. Diharapkan Bapak Ibu hadir 15 menit sebelum acara dimulai untuk mengikuti protokol kesehatan. Dan juga harus mendaftar di grup Telegram kita. Itu aja, terus memberkati. Mari kita berdoa untuk persembahan. Terima kasih Bapa atas kemurahan-Mu, atas kasih-Mu yang besar dalam hidup kami. Kami boleh memuji-Mu, membesarkan nama-Mu di tempat ini. Saatnya kami ingin memberi yang terbaik untuk kemuliaan Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami siap memberi. Haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Kita akan mengakhiri ibadah ini. Saya minta Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Segala puji syukur kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih. Kalau kami masih boleh bertatap muka memuji membesarkan-Mu di tempat ini Tuhan. Biarlah nama-Mu kami tinggikan selalu dalam hidup kami. Kami juga bersyukur atas firman yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, Pak Gatut Tuhan. Pakai hamba-Mu ini lebih lagi Tuhan, dimanapun hamba-Mu ini berada Tuhan. Biar nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan Bapa. Terima kasih atas firman-Mu yang telah Kau bentangkan di hati kami Bapa. Beri kami hati untuk melakukan apa yang Kau mau dalam hidup yang kami lakukan Tuhan. Lakukan apa yang Kau pandang baik dalam hidup kami Bapa. Kerja kami setia sampai kami akhir Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga minta berkat yang sama untuk gembala kami. Hati hamba, hati gembala dalam hidupnya Tuhan.
yang tidak jemu-jemu menuntun kami untuk lebih dekat kepada Engkau. Berkati istri dan anak-anaknya Bapa. Terima kasih Bapa, kami juga boleh bersyukur Tuhan kalau kami boleh melayani Engkau. WL, singer, pemain musik yang terlibat dalam pelayanan ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami boleh melayani Engkau. Mari Bapa, koreksi hati kami lebih murni lagi Tuhan. Biar hanya nama-Mu yang kami agungkan. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang telah beribadah bersama kami. Kau berkati keluarga lepas keluarga Tuhan. Kau berkati pekerjaan studi mereka Tuhan. Kau berkati mereka. Biar Tuhan, Kau pakai mereka juga Tuhan untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Kami mengasihi Indonesia Bapa. Kami minta hujan pertobatan, hujan keselamatan untuk bangsa ini Tuhan. Engkau jamah hati bangsa ini Tuhan. Kau ampuni setiap pelanggaran, setiap dosa bangsa kami perbuat Tuhan. Dan kami tahu kasih-Mu lebih besar daripada bangsa kami. Kami memberkati pemimpin kami Pak Jokowi. Berkati beliau Tuhan, beri dia kemampuan, kekuatan untuk memimpin bangsa kami yang besar ini Tuhan. Biar hikmat-Mu selalu ada atasnya Tuhan. Apapun yang dia putuskan Tuhan, semata-mata hanya untuk kesejahteraan dan kemakmuran bangsa kami Tuhan. Kau juga berkati pemimpin-pemimpin lainnya dari yang paling tinggi yang sampai paling rendah. Beri mereka hati yang takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Sebelum kami pulang, kami rindu Engkau memberkati kami. Mari kita angkat kedua tangan kita dan arahkan hatimu kepada Bapa di surga. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah dengan segala yang terbaik dari Allah Bapa, kasih-Nya yang sempurna di dalam Yesus Kristus, serta kekuatan, pertolongan, dan penghiburan dari Roh Kudus memampukan engkau untuk hidup di dalam segenap kehendak Allah. Kita yang sudah menerima semuanya itu sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.